وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Dan alhamdulillah di saat ini kita berada di majelis ilmu, saling ingat mengingatkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan adalah kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsir As-Sa'di dari tafsir surah Yusuf yang di dalamnya terdapat hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran berharga tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini. Baik, di pertemuan sebelumnya ya telah kita terangkan ya bahwa ketika Yusuf bercerita kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub bahwa sesungguhnya saya melihat 11 bintang, matahari dan rembulan semuanya sujud kepadaku. Ya. Maka Yakub berkata, "La taqussus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai anakku, jangan engkau menceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka akan membuat makar. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat jelas bagi manusia. Ya, maksudnya di situ telah kita jelaskan bahwa syaitan itu membuat orang saling bermusuhan. Ya. Syaitan itu yang membuat manusia saling hasad antara satu dengan yang lainnya. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi aku berkata, wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Niscaya mereka akan membuat makar. Mereka itu sebenarnya hasad kepadamu. Ya. Di sini juga kata para ulama, ya, coba bayangkan ya. Hasad itu luar biasa. Ya. Dengki itu luar biasa. Jangan kira orang yang hasad itu antara tetangga satu dengan yang lainnya. Iya. Antara suku ini dan suku itu. Hasad itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Bahkan di sini terjadi hasad antara apa? Saudara sendiri. Orang yang tinggal satu atap bisa terjadi hasad. Maka hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Disebabkan karena hasad inilah akan kita lanjutkan sebentar kisahnya. Ada di antara saudara Nabi Yusuf yang mengatakan, sudah kalau begitu bunuh saja Yusuf supaya bapak kita tidak lagi senang kepadanya. Sebab kalau Yusuf dibunuh, sudah ayah kita Yakub akan perhatian besar kepada kita. Yakub fokus perhatian kepada kita. Iya. Dan di sini dipetik pendalilan juga bahwa syaitan itu
senantiasa membuat permusuhan di tengah manusia. Iya. Makanya musuh yang terbesar bagi manusia itu, bagi seorang hamba adalah syaitan. Iya, adalah syaitan. Di sini dikatakan aduun mubin, musuh yang sangat nyata. Walaupun syaitan tidak dilihat, tapi dia adalah musuh yang sangat nyata. Baik, demikianlah setelah Yakub berkata kepada Yusuf, jangan ceritakan mimpimu ini, maka mereka akan hasad. Kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim." Terjemahannya, dan demikianlah yajtabika rabbuk, Tuhanmu telah memilih engkau wahai Yusuf. Ya, maksudnya di sini memilih Rabbmu, Tuhanmu memilih engkau untuk menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan mengajarkan kepadamu sebahagian dari ta'wil al-ahadits. Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan ta'wil ahadits inilah yang disebut dengan apa? Tafsir mimpi. Iya, tafsir mimpi. Allah yang mengajarkan kepadamu wahai Yusuf dari ta'wil mimpi. Ya. Akan dijelaskan ya, bayangkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tentang tafsir mimpi. Ya, sebagai ulama tafsir menyebutkan bahwa di masa itu orang lagi kalau bahasa kita sekarang lagi viralnya tentang masalah tafsir mimpi ini. Ya, tentang masalah apa? Takwil mimpi. Ya, ada orang mimpi, berusaha orang untuk mencari apa arti, apa tafsir dari mimpinya tersebut. Maka Allah ingatkan, ya, demikianlah Allah memilih kamu menjadi seorang nabi, ya, kemudian mengajarkan kepadamu wahai Yusuf tentang tafsir mimpi. Ya, di sini juga menunjukkan kata para ulama, tafsir mimpi, ilmu tentang tafsir mimpi ini bahagian dari ilmu agama. Iya, bahagian dari ilmu agama, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah dan Dialah yang menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, ya, kama atammaha ala abawayka min qabl, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu. Itulah Nabi siapa? Sudah disebutkan, Yusuf bin Yakub, kemudian bin Ishaq bin Ibrahim. Maksudnya di sini kedua kakekmu sebelumnya itulah siapa? Ishak dan Ibrahim. Jelas ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat itu kepada kedua kakekmu sebelumnya. Nah, tafsirnya setelahnya Ibrahim wa Ishak. Itulah Nabi Ibrahim dan Ishak. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya iya, Tuhanmu, Rabbmu alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, kita baca tafsirnya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika yajtabika rabbuk, demikianlah Allah yajtabik. Apa yajtabik? Ai yastafika wa yakhtaruka bima yamunnu bihi 'alaika minal awsafil jalilati wal manaqibil jamilah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memilih kamu atas anugerah yang Allah beri kepadamu dari sifat-sifat yang mulia dan kedudukan-kedudukan yang agung. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits,
Dan dia pula Allah mengajarkan kepadamu tentang ta'wil al-ahadith. Kata beliau, min ta'birir ru'ya, berupa takbir, yaitu tafsir ar-ru'ya, tafsir mimpi. Ya. Wa bayani ma ta'awwala ilaihi al-ahadith as-sadiqah, penjelasan tentang takwil-takwil, tafsir mimpi yang benar. Kal kutubi as-samawiyyati wa nahwiha, seperti pada kitab-kitab as-samawiyah. Samawiyah artinya kitab yang turun dari langit sebelumnya dan yang semisal dengannya. Ya, dari sini kita dapat faedah juga bahwa Allah mengajari nabinya Yusuf tentang tafsir mimpi. Ini menunjukkan bahwa ketika Yusuf, sebagaimana akan datang nanti di beberapa ayat setelahnya, ketika Yusuf menafsirkan sebuah mimpi, termasuk yang akan diceritakan mimpinya raja, maka mimpi itu akurat sekali, 100% benar, tidak ada keraguan. Sebab kenapa dikatakan akurat? Sebab Allah langsung yang mengajari Yusuf tentang tafsir mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Kata beliau, fid dunya wal akhirah, Allah menyempurnakan nikmatmu di dunia dan di akhirat. Bi ayyutiyaka fid dunya hasanatan, yaitu Allah memberikan kepadamu di dunia kebaikan. Dia diberi kebaikan di dunia karena dia diangkat menjadi seorang apa? Seorang nabi, kemuliaan besar. Wa fil akhirati hasanatan, demikian pula diberikan, Allah memberikan kepadanya kebaikan di akhirat. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat kepada kedua ayahnya sebelumnya, itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Haitsu an'amallahu alaihima bi ni'amin 'azimatin wasi'atin diniyatin wa dunyawiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah berupa nikmat kepada keduanya dengan nikmat-nikmat yang sangat besar, nikmat-nikmat yang sangat luas. Apakah itu berkaitan dengan nikmat berupa agama atau nikmat berupa duniawiyah, tentang dunia. Ya, di sini kita dapat faedah bahwa nikmat itu ada dua. Ya, ada nikmat berupa duniawi, nikmat dunia, dan ada nikmat namanya nikmat diniyah berupa agama. Ini sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nikmat duniawiyah, kebaikan yang Allah beri kepada kita berupa nikmat dunia, itu bukan tanda Allah cinta kepada kita. Jelas ya? Allah beri kepada kita kekayaan sebanyak apapun, itu bukan tanda Allah itu sayang kepada kita. Kenapa itu bukan tanda Allah cinta kepada kita? Sebab nikmat duniawiyah, semua orang yang lahir di atas muka bumi ini Allah beri apa? Nikmat. Mau yang muslim atau yang kafir, mau yang pendosa atau yang baik, semuanya diberi, tidak ada yang dikecualikan. Ya, hanya manusia berjenjang-jenjang di dalam mendapatkan apa? Nikmat dunia. Ada yang penghasilannya sekian per bulan, ada yang sekian, berbeda-beda manusia. Tapi ingat, Allah pasti apa? Memberi. Iya, itu nikmat dunia. Iya, jadi Allah memberikan kelebihan berupa dunia kepada seorang hamba, itu bukan tanda kalau Allah cinta kepada hamba tersebut, bukan tanda kebaikan. Nikmat yang kedua yang disebutkan di sini adalah nikmat diniyah, nikmat agama. Ya, ini nikmat khusus ini. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjaga ibadahnya, dia bisa menjaga kewajibannya, dia bisa menjaga salatnya. Itu nikmat besar yang tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nikmat agama ini nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang spesial, tidak semua orang diberi. Ya. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, siapa yang dikenalkan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama, mengenal agama Islam ini dengan baik dan benar, dia pelajari, maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa kullu kasrin fa inna ad-dina yajbaru wa ma bi kasri qanatid dini jubran. Sebagian ahli hikmah mengatakan setiap yang rusak, setiap yang patah, maka agama lah yang bisa memperbaiki. Wa ma bi kasri qanatid dini jubran. Sebaliknya, kalau agama seseorang sudah rusak, maka tidak ada sesuatu yang bisa memperbaikinya. Ya, kita lihat saja. Ya, dari kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat kita, ya, adanya perampokan, pencurian, ada perzinahan, macam-macam bentuknya dari pelanggaran-pelanggaran. Apa yang menyebabkan manusia itu terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Ada orang yang hamil di luar nikah. Ya, apa yang membuat manusia seperti itu? Kuncinya satu, karena mereka tidak memiliki agama. Ya. Itulah kata ahli hikmah ini, setiap yang rusak pasti agama yang bisa memperbaikinya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau agama seseorang sudah rusak, tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan seseorang. Maka nikmat diniyah, nikmat agama ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang diberi. Baik, kemudian di sini disebutkan Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Rabbmu itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata Syekh, ai ilmuhu muhitun bil asya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu melingkup segala sesuatu. Wa bimahtawat alaihi dhamairul ibadi minal birri wa ghairihi. Ilmu Allah itu melingkup segala sesuatu sampai hati kita. Ya, hati hamba-hambanya itu Allah tahu. Iya, berupa kebaikan yang dia lakukan ataupun selainnya. Fayu'ti kullam ma taqtadihi hikmatuhu wa hamduhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap orang sesuai dengan hikmah dan pujian kepadanya. Ya, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita, maka setiap manusia akan dibalas sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan. Ya. Fa innahu hakimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hakim, maha bijak. Apa ya? Ini dari kata hikmah ya. Apa itu hikmah? Kata Syekh, yadha'ul asya'a mawadhi'aha. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa yanziluha manazilaha, yaitu mendudukkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Itulah hikmah. Ya. Jadi hikmah itu definisinya kata para ulama apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, kemudian kata Syekh di sini, walamma bana ta'biru hal Yusuf qala lahu abuhu. Ini sudah kita baca ayatnya. Maka tatkala jelas mimpi Yusuf, ya, sudah bercerita ya. Yusuf sudah bercerita, wahai ayahku, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ya, Yakub sudah tahu. Maka Yakub berkata, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka akan membuat makar kepadamu. Kata Syekh, apa itu maksudnya? Fayakidu laka kaida, ai hasadan min indi anfusihim. Jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena akan timbul hasad dari dalam diri mereka sendiri. Antakuna antar ra'isus syarifu alaihim. Iya, mereka itu hasad kalau engkau menjadi rais, akan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Ya, sebab di akhir nanti kisah, ya, di akhir kisah nanti semua dari keluarga Yakub, bahkan saudara-saudaranya yang hasad ini tadi, ya, semuanya akan sujud
kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bentuk ta'zim, pengagungan dan tunduk kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Tapi untuk sementara kata ayahnya, jangan ceritakan, sebab mereka itu hasad kepadamu. Mereka tidak ingin kalau mereka dipimpin oleh kamu. Itu maksudnya. Baik. Kemudian, inna syaitana lil insani 'aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi manusia itu adalah musuh yang sangat nyata. Kata Syekh, la yafturu anhu lailan wa nahara. Perhatikan tafsirnya. Syaitan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia. Kata Syekh, syaitan itu tidak pernah futur, tidak pernah bosan di dalam menggoda manusia siang dan malam. Iya. Wala sirron wala jihara. Syaitan itu tidak pernah putur menggoda manusia, apakah secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Iya. Fal bu'du anil asbabil lati yatasallatu biha 'alal abdi aula. Kata Syekh, maka menjauhi dari sebab-sebab yang bisa syaitan itu berkuasa kepada diri seseorang hamba itu lebih aula, lebih diutamakan. Apa maksudnya ini? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya? Kata Syekh, menjauhi dari sebab-sebab yang syaitan itu bisa berkuasa pada diri kita harusnya dijauhi. Ya, lebih pantas untuk dijauhi. Maksudnya apa? Sebab ketika Yakub berkata kepada anaknya Yusuf, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu, ya. Sebab nanti syaitan menunggangi mereka hasad kepadamu, maka Yusuf pun tidak apa? Kata Syekh, famtathala Yusufu amra abihi. Nabi Yusuf pun tidak Nabi Yusuf pun melaksanakan perintah ayahnya. Apa perintah ayahnya? Walam yukhbir ikhwatahu bidzalik. Dia pun tidak bercerita kepada saudaranya tentang mimpi yang dia alami. Bal katamaha alaihim, bal katamaha anhu. Bahkan Yusuf pun menyembunyikan mimpi ini kepada mereka. Ya, di sini para ulama mengambil kesimpulan faedah bahwa tidak semua nikmat yang kita dapatkan itu kita mesti ceritakan kepada orang-orang. Jelas ya? Ya, bukan sedikit-sedikit dapat nikmat harus diposting di media sosial kita. Ya. Dapat sedikit nikmat diceritakan. Memang betul, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat dari Rabbmu ceritakan. Tapi kata para ulama, tidak semua kebaikan dan nikmat yang kita dapatkan kita ceritakan sebarluaskan begitu saja. Kenapa? Ada orang yang ketika kita mendapatkan nikmat, dia tidak senang kepada kita. Jelas ya? Betapa banyak orang kita mendapatkan kebaikan, orang lain hasad kepada kita. Jelas ya? Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Yakub kenapa Yakub melarang Yusuf untuk menceritakan nikmat ini? Padahal logikanya, ini kan saudaramu sendiri kan? Iya tidak? Saudaramu sendiri ini. Ada 11 orang saudaramu ini, ketika kamu ceritakan bahwa saya akan diangkat menjadi orang yang ahli menafsirkan mimpi, ya tentunya biasanya kalau saudara itu mendapatkan nikmat, saudara yang lain apa? Bangga. Iya tidak? Tapi subhanallah, Yakub mengatakan jangan ceritakan kepada saudara. Kenapa? Hasad pada diri mereka. Ya, saya sudah sebutkan tadi, hasad itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di tengah-tengah keluarga, bahkan saudara kita sendiri. Iya, itu bahayanya apa? Penyakit dari hasad. Jadi ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah dan pelajaran yang sangat penting. Tidak semua nikmat yang kita dapatkan mesti kita sebarluaskan, mesti kita ceritakan. Ada kalanya kita sembunyikan dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita, untuk menjauhi apa? Penyakit hasad dari orang-orang. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Selesai. Berikutnya, sekarang kita lihat. Jadi sekarang Yusuf menahan, tidak bercerita tentang apa yang dia lihat di dalam mimpinya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Allah berfirman, sungguh ya, dalam kisah Yusuf ini dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah lisailin, bagi orang-orang yang bertanya. Ya. Kata Syekh, kita baca dulu tafsirnya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayat, sungguh pada kisah Yakub dan pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat ayat. Apa maknanya ayat? Kata Syekh, ai ibarun wa adillatun ala katsirin minal matalibil hasanati. Terdapat dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini terdapat ibrah, pelajaran, terdapat pelajaran dan adillah, bukti-bukti, ala katsirin, kepada kebanyakan orang, minal matalibil hasanah, dari orang-orang yang mencari tuntunan hidup yang baik. Sebab secara umum ayat-ayat Al-Quran itu adalah apa? Tuntunan hidup yang baik bagi kita. Lis-sa'ilin, bagi orang yang bertanya. Ai likulli man sa'ala anha bilisanil hali au bilisanil maqal, bagi setiap orang yang bertanya, apakah lisan hal itu keadaannya, dia ingin kebaikan, au lisanil maqal, atau maqalnya. Iya. Ya, apakah dia bercari bertanya kepada orang-orang tentang kebaikan-kebaikan, apakah secara lisan atau secara keadaan. Fa innas sa'ilina humul ladzina yantafi'una bil ayati wal ibari, karena sesungguhnya hanya orang-orang yang bertanya lah yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran. Ya, ini dijelaskan ya, bahwa orang yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, yang bisa mengambil hikmah-hikmah, hanyalah orang-orang yang mencarinya, yang bertanya. Iya. Wa ammal mu'ridun, adapun orang-orang yang berpaling, tidak mau belajar, fala yantafi'una bil ayat, mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Wala bil qasasi wal bayyinat, demikian pula tidak bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, demikian pula keterangan-keterangan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka ini pelajaran besar, iya, bahwa yang bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan Allah hanya mereka yang mencari. Ya, hanya mereka apa? Yang mencari. Adapun orang yang tidak peduli tentang agama, tidak peduli tentang apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah Nabi SAW, mereka tidak akan mengambil manfaat. Ya. Agama itu harus dipelajari. Ya, petunjuk itu harus dijemput, hidayah itu harus dijemput. Ya. Adapun kalau kita berpaling, acuh tidak acuh, ya, tidak peduli tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak peduli kepada kita. Iya. Dan kalau Allah sudah tidak peduli kepada hambanya, tidak ada kebaikan di dalam hidup ini. Iya. Baik, kemudian berikutnya, jadi sungguh pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat pelajaran-pelajaran bagi orang yang bertanya-tanya. Kelanjutan kisahnya, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ketika mereka berkata, siapa mereka? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, jumlahnya berapa? 11 orang. Berkata, ini sudah menghadap ini kepada Yakub ayahnya. Dia mengatakan, belum menghadap, ya belum. Dia mengatakan, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ya. Jadi mereka berbincang-bincang antara sesamanya. Ya. Betul-betul Yusuf ini katanya dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita sendiri. Wa nahnu usbatun, padahal kita ini jumlahnya banyak. Iya. Inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya ayah kita betul-betul di dalam keliruan yang sangat nyata. Bayangkan,
sudah mulai timbul perasaan apa? Perasaan tidak enak. Kenapa ini Yakub lebih perhatian kepada Yusuf dan saudaranya? Akan disebutkan ya, saudaranya ini sebagai ahli tafsir menyebutkan Bunyamin. Iya, saudara Yusuf. Maksudnya di situ saudara kandungnya. Jadi kan 12 bersaudara ya, sebagaimana yang telah kita ceritakan. 12 bersaudara dari anak Nabi Yakub. Ya, ada 12 bersaudara dari 4 istri. Dari 4 istri. Ya, walaupun dari salah satu dari 4 istrinya itu sebagian ahli tafsir menyebutkan budak, sebagiannya budak. Ya, dari 12 bersaudara ini hanya 2 yang saudara sekandung. Inilah Yusuf dan Bunyamin. Yang lain itu saudara lain ibu. Jelas ya? Walaupun secara hukum mereka semuanya saudara sebab satu apa? Satu ayah, kan begitu? Iya. Jadi lihat di dalam ayat ini, ya. Mereka berkata, Yusuf dan saudaranya, yaitu Bunyamin, itu lebih dicintai oleh ayah daripada kita. Padahal kita ini lebih banyak. Ya, usbah itu artinya lebih banyak. Ya, lebih banyak karena dia jumlahnya berapa? 11 orang. Ya. Sementara Yusuf dan saudaranya hanya berdua. Makanya dia bilang, Inna abana lafi dhalalin mubin. Ayah kita ini betul-betul keliru dengan kekeliruan yang sangat nyata. Sudah, lanjutan ayatnya. Sebentar kita baca tafsirnya. Karena terjadilah hasad, maka mereka berbincang. Ya, mulai membuat makar antara sesama mereka. Ya, apa dia katakan? Uqtulu Yusuf. Kalau begitu sudah, bunuh Yusuf. Coba antum bayangkan hasad. Ya. Muncul ide apa? Bunuh Yusuf. Padahal saudaranya. Ya. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Bunuhlah Yusuf, atau paling tidak buanglah dia ke suatu tempat, ya, agar perhatian ayah kita itu terfokus kepada kita. Iya. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, dan setelah itu kita semua akan menjadi orang-orang yang baik. Subhanallah. Qala qailun minhum. Ya, salah satu dari 11 itu di antara mereka ada yang berkata, La taqtulu Yusuf. Ya. Jangan kalian membunuh Yusuf. Nah, ini sebentar kita akan baca tafsirnya. Ini masih punya pikiran yang lebih mending daripada sebelumnya kan? Kalau sebelumnya mereka mengatakan sudah bunuh saja. Nah, ini pikirannya masih baik. Ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Ini yang berkata jangan kamu bunuh Yusuf, ini saudaranya yang paling tua. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan namanya Yahuda. Yahuda ini yang berkata jangan kau bunuh Yusuf. Dia itu adalah saudaramu. Dan bayangkan, kata Yahuda ini, Yusuf ini adalah saudara kita dan kita ini anaknya Nabi loh. Paham ya? Tidak pantas kita menjadi seorang apa? Seorang pembunuh. Kita ini anaknya siapa? Anaknya Nabi. Jangan. Iya. Apa arahannya? Alquhu fi ghayabatil jub. Jangan kalian membunuh Yusuf, tapi lemparkan saja ke dalam apa namanya? Masukkan saja ke dalam dasar sumur. Ya. Yaltaqituhu ba'du sayyarah, agar dia dipungut oleh sebahagian musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan. In kuntum fa'ilin, jika memang kalian hendak melakukan perbuatan itu. Ya. Ini namanya apa? Solusi yang ringan. Jelas ya? Solusi yang ringan. Sebab tadi sebelumnya saudaranya apa? Mau apa? Membunuh. Tapi yang tertua ini mengatakan jangan kau bunuh. Mending kau masukkan ke dalam sumur yang dangkal, ya. Kalau dia dimasukkan ke dalam sumur, nanti ada sebagian musafir yang lewat mengambil air, dia akan dipungut. Kalau kalian memang mau melakukan. Jelas ya? Baik, kita baca dulu tafsirnya.
Kata Syekh, idh qalu fima bainahum la Yusuf wa akhuhu Bunyamin. Ketika mereka berkata, artinya sesama mereka, la Yusuf wa akhuhu, Yusuf dan saudaranya, di tafsir disebutkan Bunyamin. Jadi namanya Bunyamin. Ai syaqiquhu. Syaqiquhu artinya saudara kandungnya. Jadi Yusuf dan Bunyamin ini saudara sekandung. Iya. Jelas ya? Wa illa fakulluhum ikhwatu. Tapi ingat, semuanya ini bersaudara. Sebab apa? Sudah kita jelaskan tadi. Satu apa? Satu ayat. Ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf dan Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah dibanding kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini usbah. Usbah artinya apa? Jamaah. Kita lebih banyak. Fa kaifa yufaddiluhuma alaina bil mahabbati wasyafaqah. Kenapa keduanya lebih didahulukan dari sisi kecintaan dan kecintaan dan mahabbah dibandingkan kita? Ya. Sebagai ahli tafsir menyebutkan, kenapa Yusuf lebih didahulukan dengan kita ini, padahal kita ini kan orang tua, sudah tua. Yusuf dan Bunyamin masih muda. Ya. Kita yang biasa membantu keperluan ayah, ya, membantu nafkah ayah, mereka masih kecil. Tapi kenapa lebih perhatiannya Yakub, ayah kita, kepadanya lebih dibanding siapa? Kepada kita. Itu alasan-alasan. Jelas ya? Itu alasan-alasan. Inna abana lafi dhalalin mubin. Kata Syekh, ai lafi khata'in bayyin. Sesungguhnya ayah kita betul-betul sangat keliru. Dari sisi mana keliruannya? Menurut mereka, haitsu faddalahuma alaina min ghairi mujibin narahu wala amrin nusyahiduhu. Iya, dari sisi kekeliruannya dari sisi apa? Keduanya lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada kita tanpa ada pembanding yang kita lihat. Tidak ada alasan yang membuat kenapa Yakub ini lebih sayang kepada dua anaknya daripada kita. Tidak ada bukti. Iya. Sehingga uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardon, ai maknanya ghayyabuhu an abihi fi ardin ba'idatin la yatamakkanu min ru'yatihi fiha. Ya. Bunuhlah Yusuf, tujuannya apa? Supaya Yusuf itu ghaib, jauh dari ayahnya ke tempat yang jauh yang tidak mungkin ayahnya melihat Yusuf. Fa innakum idza fa'altum ahad fa innakum idza fa'altum ahada hadainil amrayni, kalau kalian melakukan salah satu dari dua perkara ini, apa dua perkara? Apakah membunuh Yusuf atau menjauhkan dia dari ayahnya ke tempat yang jauh, yakhlu lakum wajhu abikum, maka fokus ayah kalian itu fokus kepada kalian. Iya. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, sehingga kita setelah melakukan hal ini menjadi kaum yang soleh. Apa maksudnya? Tatubuna ila Allah wa tastaghfiruna min ba'di dzambikum. Kita bertaubat kepada Allah dan beristighfar setelah itu tentang dosa-dosa kalian. Ya, jadi subhanallah ya. Belum dia melakukan dosa, iya kan? Iya. Dia belum membunuh Yusuf, tapi dia sudah rencanakan. Kalau memang kita akan membunuh saudara kita Yusuf, sudah, tidak apa-apa, kita bunuh. Setelah itu kita menjadi apa? Bertobat, menjadi soleh. Ini namanya apa? Ini namanya makar. Ya. Ini yang seperti ini bukan dari sifat kaum mukminin. Jelas ya? Jadi tekad besarnya adalah apa? Ingin melakukan dosa. Sebelum dia lakukan dosa, sudah, kalau kita sudah melakukan, nanti kita apa? Bertaubat. Jelas ya? Kata Syekh, faqaddimul azma 'ala taubati qabla sudurid dambi minhum. Ya. Mereka mendahulukan tekad untuk bertaubat sebelum melakukan dosa. Untuk apa? Tujuannya apa? Tashilan li fi'lihi, untuk mempermudah perbuatan itu. Iya kan? Supaya terjadi pembunuhan kepada Nabi Yusuf, sudah diiming-imingi, sudah bunuh saja. Nanti setelah itu kita apa? Bertobat.
Ya, tidak ada di antara mereka yang mengatakan, "Woi, kalau kamu bunuh saudara kita Yusuf, dosanya itu besar, itu dosa membunuh besar sekali." Tidak ada begitu. Pikirannya kalau kita sudah bunuh Yusuf, sudah kita menjadi apa? Bertaubat dan menjadi orang soleh kembali. Kenapa diperbuat seperti itu? Tashilan li fi'lihi, supaya makar ini lebih apa? Lebih berjalan mulus, lancar. Baik, wa izalatil lisyana'ati, supaya menghilangkan keburukan, wa tansyitan min ba'dihim li ba'd, untuk saling mendorong dan menyemangati. Iya kan? Coba kalau dikatakan, "Oh iya, tidak apa-apa, nanti kita menjadi soleh." Iya, nanti kita menjadi baik setelah kita bunuh saudara kita. Nah, pasti bilang, "Oh iya, jangan mi." Kan seperti itu. Tapi beda kalau orang dari awal, jangan, tidak boleh begitu. Jelas ya? Iya. Maka ini cerita mereka. Mereka ingin membunuh Yusuf atau dilemparkan ke dalam sumur, iya, atau dijauhkan dari ayahnya. Setelah kita lakukan itu, kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan kisah ini di pertemuan setelahnya. Baik. Saya kira dulu, wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.